Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya mengundang dua orang dari pengurus daerah Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Asep. Baik, Pak Ahmad, PD Muhammadiyah pasti melakukan upaya-upaya untuk pencegahan COVID-19 di Kota Pekalongan khususnya. Dari Maret sampai Desember, Pak Ahmad bisa diceritakan Pak, seperti apa upaya-upaya yang dilakukannya? Ya, matur nuwun, Mas Asep atau Kang Asep saya panggilnya. Boleh, bebas. Oh, boleh semua ya. Ya. Oke, bahwa PT Muhammadiyah sesuai dengan instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta, bahwa dalam keadaan pandemi sejak Maret itu kami telah melakukan beberapa hal, Kang Asep, seperti ini yang paling ramai itu di bulan Maret, April, Mei, itu ketika ada instruksi dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan untuk tidak menyelenggarakan sholat berjamaah di masjid. Oh, nah, ini tidak sholat ya? Sempat. Pasti diprotes itu ya? Diprotes, artinya karena jamaah di masjid-masjid Muhammadiyah itu kan juga berlatar belakang yang berbeda, beragam, tidak sama dengan apa yang dipahami oleh para takmir, kemudian para pengurus masjid. Itu sempat terjadi, sehingga dinamikanya luar biasa. Saya sendiri dan beberapa pimpinan daerah itu waktu itu sempat tidak Jumatan, Kang Asep. Sempat tidak Jumatan. Ini Ati ini bertanya, ini Allah marah enggak? Iya. 3 kali Jumatan ini jadi enggak apa itu? Ini Allah marah enggak? Ini jadi kafir apa tidak? Karena memang ada sebutan itu kalau 3 kali enggak Jumatan, dan di antara para pimpinan itu sendiri juga ada diskusi lah, ada diskusi bagaimana pensikapan. Tapi kami di pimpinan daerah membulatkan tekad, sudah karena ini pandemi, kita ikut dengan maklumat yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat, sehingga beberapa masjid secara umum kami memang tidak menyelenggarakan sholat berjamaah. Sampai berapa kali Jumatan itu? 11 kali, Pak. 11 kali? Nah, 11 kali. Sehingga taat aturan ya? Aturan. Sehingga ketika dari pimpinan pusat itu membuka keran untuk menyelenggarakan ibadah secara terbatas, kami membuka itu pentahapan untuk tidak menyelenggarakan sholat itu diawali dengan menggulung karpet masjid ya. Takut ada virusnya, bakterinya gitu ya. Karpet masjid itu justru yang pertama kali karena dianggap rawan, dinilai rawan, itu kita gulung karpet itu yang pertama secara simbolis itu di Masjid Al-Ihsan. Al-Ihsan karena dekat rumah sakit. Waktu itu pasien pertama yang terpapar COVID-19 itu dirawat di rumah sakit Keraton. Oh gitu. Karena untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, kami instruksikan kepada takmir masjid yang pertama untuk menggulung karpet. Kemudian yang kedua kita berikan lagi jamaah anak-anak dan orang tua itu untuk tidak sholat berjamaah di Masjid Al-Ihsan. Waktu itu seperti itu. Sementara ya. Itu juga sudah mulai ada resistensi karena saya protes itu ya. Kok Pak jamaah kok tidak boleh ini mau mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala kok tidak boleh. Kok aturan kok ribet teman ini aturan di India. Itu yang perlu kita edukasi, perlu kita pahami bersama bahwa awal-awal pandemi memang seperti itu. Bahkan waktu sholat Idul Fitri itu juga secara resmi pimpinan daerah tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri yang seperti biasanya itu kita laksanakan di lapangan, di masjid itu kita tidak selenggarakan. Di rumah masing-masing, Pak. Oh, di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing dari pimpinan pusat itu ada panduan penyelenggaraan sholat Idul Fitri di rumah. Sehingga hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi para kepala keluarga, Pak. Para keluarga untuk bisa memimpin sholat gitu ya. Sehingga itu menjadi kenangan, Pak. Jadi kenangan bagi istri, bagi anak-anak bahwa ternyata ayahnya ini bisa khotbah bisa khotbah, bisa mimpin sholat dan tata caranya benar.
karena sholat id ini disunahkan takbir pertama itu 7 kali, takbir kedua itu 5 kali ya. Sehingga ketika ayahnya itu mampu menjadi imam dengan bacaan yang tartil, kemudian dilanjutkan dengan khutbah id, itu kan bisa merekatkan kembali harmonisasi rumah tangga. Dan aturan ini dipatuhi oleh semua warga Muhammadiyah ya? Tentu tidak semua. Tidak semua. Tentu tidak semua. Tentu tidak semua. Nah, itu di kalangan pimpinan sendiri memang diskusinya ramai Pak. Di grup-grup WA pimpinan itu ramai. Tetapi secara kelembagaan memang garisnya maklumat ini dari pimpinan pusat seperti ini, tentu kita mematuhi itu, kita mentaati. Artinya secara aturan pengurus daerah tegas melarang gitu ya? Di level pimpinan itu. Di level pimpinan. Betul. Bahasanya itu bukan melarang Pak, tapi bahasanya itu tidak menyelenggarakan sholat berjamaah. Tidak menyelenggarakan. Sehingga perangkat seperti takmir, seperti ranting, cabang, itu memang sholatnya di rumah masing-masing. Tetapi kalau ada jamaah yang karena kerinduannya ingin sholat berjamaah, itu pihak masjid itu tidak melarang. Silakan untuk menggunakan fasilitas masjid, tetapi kami dari pimpinan daerah tidak menyelenggarakan, tidak memfasilitasi. Bahkan beberapa kali adzan itu kalimat hayya 'alas shalah itu diganti dengan as-sholatu fi buyutikum. Sholat kalian di rumah-rumah kalian. Seperti itu. Dan itu para jamaah itu aku jawabnya piye iki ya. Belum ada panduannya. Kalau hayya 'alas shalah kan bila tapi ketika as-sholatu fi buyutikum lah. Jawabnya apa nih? Ya, tapi tetap juga ada yang beberapa yang ke masjid tetap ada. Nah, itu dari sisi aspek ibadah. Kemudian dari lembaga pendidikan, karena Muhammadiyah juga mengelola sekolah, mengelola pondok pesantren juga sekarang. Nah, itu kita sepanjang Maret sampai dengan sekarang itu kita masih daring, Pak. Ya, Pak Mak, sebelum ke sekolah, mungkin saya ingin ke Pak Titus dulu ya. Oke, siap. Ini Pak Titus bisa dijelaskan posisi Pak Titus di PD Muhammadiyah ini di lembaga apa, kemudian apa yang ditanganinya, kemudian dari awal sampai sekarang ini apa yang sudah dilakukan dan evaluasinya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di pimpinan daerah Muhammadiyah sebagai pembantu pimpinan di lembaga penanggulangan bencana. Betul. Atau yang sering orang lebih terkenal dengan MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Berarti kalau ada sesuatu yang harus segera ditangani, ini Pak Titis yang bergerak gitu ya? Betul. Dalam hal kebencanaan, di Muhammadiyah yang menangani kebencanaan ya yang dipasrahkan biasanya dari pimpinan daerah ke LPB atau MDMC. Termasuk COVID ini ya? Termasuk COVID ini. Dan COVID ini pimpinan daerah Muhammadiyah melalui LPB-nya telah membentuk MCC, Muhammadiyah COVID Command Center. Oh gitu. Ini terbentuk dari beberapa unsur pimpinan, pembantu pimpinan, dan organisasi otonom Muhammadiyah di tingkat daerah ke Kota Pekalongan. Betul. Itu dari bulan Maret sampai sekarang ya alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang terutama yang sampai sekarang dilakukan itu masih tetap sebagai edukasi kepada warga karena ternyata sampai sekarang itu warga disuruh pakai masker itu susahnya minta ampun. Ya? Iya, susah. Perilaku itu susah ya. Perilaku pakai masker itu susah, Pak. Betul. Banyak alasan lah. Karena pengap lah, karena inilah, karena itulah. Itu yang membuat kita tetap eksis dalam. Nanti kalau udah di rumah sakit baru menyesal. Karena penyesalan itu di akhir, Pak. Nggak ada penyesalan di awal. Ada beberapa hal yang dilakukan MCC Kota Pekalongan. Aisyah pernah mengadakan kegiatan bazar atau pasar murah di daerah Rusunawa Panjang. Oh, kalau ini berarti solusi ekonomi terhadap yang terdampak COVID gitu ya? Iya, ini solusi banyak ekonomi, sekolah dan lain sebagainya. Yang awal-awal kita penyemprotan disinfektan di semua sekolah, masjid, musola, amal usaha Muhammadiyah dan perguruan
perguruan pendidikan di luar Muhammadiyah yang meminta kita bantuannya untuk bisa menyemprot disinfektan. Betul. Itu di awal-awal pandemi. Ya. Berkelanjutan dengan beberapa program kita sosialisasi karena ternyata banyak warga juga yang gadget itu nggak punya, Pak. Jadi kita sosialisasi lewat spanduk-spanduk, lewat plafet, kita serahkan ke masjid-masjid agar masyarakat itu mengetahui tentang 3M, mencuci, menjaga jarak, dan memakai masker. Itu paling nggak harus dipatuhi. Betul. Itu. Dan untuk ketahanan pangan lewat Lasismu kita juga bekerja sama membagikan sembako kepada takmir, kepada guru-guru yang terdampak, karena secara tidak langsung guru itu juga terdampak COVID gitu ya. Sekolah tidak masuk dan lain sebagainya gitu. Itu yang ketahanan pangan. Aisyah dalam ketahanan pangan juga bekerja sama dengan pertanian. Oh iya, iya. Dalam mengelola sayur mayur. Oh gitu. Baik. Benih-benih sayur mayur itu didapat dari Dinas Ketahanan Pangan itu dan didistribusikan ke pimpinan cabang, pimpinan ranting untuk dibudidayakan agar ketahanan pangan kita juga kuat gitu ya. Bisa kuat, tidak terlalu jomplang lah rasanya. Itu beberapa yang telah dilakukan MCC Kota Pekalongan dan sampai sekarang itu yang masih dilakukan sampai sekarang itu edukasi memakai masker itu. Oh baik. Masih belum bisa masyarakat. Baik, saya ke Pak Ahmad. Oke, siap. Baik, sekolah bagaimana kebijakan dari Muhammadiyah ini? Ya, Matunun, sekolah-sekolah di lingkungan perserikatan sesuai dengan maklumat pimpinan pusat, memang sejak awal pandemi itu dari pihak pimpinan sudah menyatakan bahwa pola pembelajaran daring total, Pak, daring total. Jauh, ya. Nah, cuman implikasi di daerah tentu kita harus koordinasi dengan kepala daerah, koordinasi dengan di dinas pendidikan, kantor Kementerian Agama setempat. Nah, koordinasi ini akhirnya oke, semua sekolah di Kota Pekalongan daring, sudah daring WA, daring, kemudian juga Pak Wali memberlakukan WFH, work from home, sehingga kami di dalam kebijakan sekolah daring ini semakin mantap, Pak. Semakin mantap sampai dengan saat ini kami juga masih daring pola pembelajarannya. Hanya ketika ada materi yang memang harus, kalau SMK ini kan praktek, Pak. Praktek itu kan nggak mungkin daring, Pak. Datang langsung, ya. Sehingga kita jadwal siswa-siswa yang akan praktek. Kalau teori memang bisa daring, tapi praktek memasang baut dan sebagainya itu kan nggak bisa daring, ya. Sehingga itu memerlukan pola pembelajaran tatap muka, sehingga langsung, dan untuk menjaga jarak tadi akhirnya pihak sekolah SMK Muhammadiyah dalam hal ini itu mengatur jadwal dengan prokes yang memang sangat ketat, sangat ketat. Artinya interaksi antara guru dengan murid, murid dengan sesama murid itu juga diatur sedemikian rupa, dan jumlah maksimal juga kita kedepankan agar memang satu ruangan ini kan sehingga bisa bisa cukup lah, memadai, aman. Ini kan yang penting aman, karena ini soal kesehatan dulu, aman. Nah, ini baru ilmu pengetahuan itu bisa dimasukkan. Baik, ini hand sanitizer ya, Pak? Itu bisa diceritakan? Ya. Ini yang saya pegang, dipromosikan. Ini bukan promosi. Ini hand sanitizer. Ini adalah bantuan dari kedutaan Singapura yang ada di Indonesia. Dan didistribusikan dipercayakan oleh Muhammadiyah, MCC PP Muhammadiyah, dan PP Muhammadiyah mendistribusikannya ke MCC Jawa Tengah, wilayah di Jawa Tengah, dan wilayah didistribusikan lagi ke pimpinan daerah Muhammadiyah dari kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ada 35 kabupaten kota untuk
bantuan hand sanitizer ini. Ya. Dan ini insya Allah akan kita distribusikan ke amal usaha Muhammadiyah Betul. dari tingkat PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Betul. Yang jumlah nominalnya nanti kita sesuaikan dengan kapasitas ruang dan kapasitas intensitas guru sama wali murid, intensitas anak dan lain sebagainya akan kita coba untuk kita pilah, tidak semua sama. Gitu. Untuk pendistribusian hand sanitizer ini. Betul. Dan ini alhamdulillah masih ada kelebihan untuk radar. Oh iya, ini buat radar ya. Terima kasih nih. Terima kasih pada Muhammadiyah sama Kedutaan Besar Singapura ya di Indonesia ya. Oke. Ini makasih buat radar ini. Jadi bukti bahwa kami memberikan manfaat juga di samping internal juga eksternal. Betul. Ya. Pak Ahmad, sebetulnya hikmah COVID itu apa sih Pak? Yang pertama hikmahnya itu karena kita berada di rumah, sarannya kan di rumah saja. Betul. Sehingga interaksi keluarga itu lebih intens Pak, antara ayah dan ibu, orang tua dan anak, sesama kakak beradik itu intens, sehingga harmonisasi rumah tangga itu terjaga, semakin dekat. Kemudian yang kedua ini bagi bapak-bapak itu juga bisa ngerem ibu-ibu untuk shopping Pak. Ini hemat ya? Ya hemat. Kalau kami sebagai ASN tentu gajian alhamdulillah Pak. Gajian alhamdulillah Pak. Keren, sehingga kita juga ini hikmah yang ketiga, kita ini lebih memprioritaskan kebutuhan daripada sekedar keinginan. Ya. Betul. Kebutuhan artinya kebutuhan pokok kita untuk meningkatkan imunitas, kemudian untuk menjaga fresh agar tidak stres itu lebih diutamakan. Kita lebih banyak belanja ke vitamin, kemudian makanan bergizi, daripada sekedar ingin jalan-jalan, beli tas baru, beli baju baru. Kalau yang lama masih bagus ya. Yang kita masih di lemari kan masih banyak itu yang belum digunakan. Itu di antara hikmahnya insya Allah. Betul. Ke Pak Titis, saya ingin Pak Titis saran pada masyarakat untuk tidak henti-hentinya dalam situasi seperti sekarang ini, apa yang harus dilakukan? Monggo ke kamera Pak Titis. Terima kasih. Himbauan saya kepada masyarakat Kota Pekalongan khususnya patuhi protokol kesehatan yang selama ini telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan bosan-bosan untuk memakai masker, karena sementara ini alat pelindung diri kita itu masker, cuci tangan itu masih alat pelindung sementara ini. Jadi jangan sampai kita terpapar lah. Kalau sudah masuk rumah sakit ada resikonya luar banyak, sangat banyak sekali. Belum aja rumah sakit isolasi mandiri aja Pak, itu sudah seperti di penjara yang tidak punya teman. Kalau di penjara sana masih ada teman Pak, kalau isolasi mandiri sudah tidak ada teman. Itu dan imun kita paling enggak ditingkatkan, kita tetap waspada, tapi jangan terlalu berat difikirkan banget. Nanti imun kita turun. Malah terinfeksi malah repot, karena pandemi ini belum berakhir. Teman-teman itu ada tagar Pak yang sangat menarik di teman-teman MDMC itu, menolak punah Pak. Menolak punah. Karena ini seperti hukum rimba, sepasang kuat yang menang kan, seperti itu. Jadi bagaimana imun kita tetap terjaga biar kuat, tidak terpapar. Itu yang itu 3M itu dari pemerintah, dinas kesehatan itu harus paling enggak dipatuhi oleh semua warga masyarakat Kota Pekalongan khususnya. Betul. Baik, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Ahmad dengan Pak Titis. Sudah jelas betul Muhammadiyah adalah salah satu elemen masyarakat yang betul-betul mendukung terhadap pencegahan COVID-19 dengan berbagai macam kegiatan dan juga dukungannya di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih pemirsa, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Titis. Kita bisa berjumpa dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.